Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'da salatil maghrib hari Senin malam Selasa 22 Januari 2024 bertepatan dengan malam ke-10 dari bulan Rajab. Maka Ramadan hanya 1 bulan 20 hari lagi. Semoga Allah memudahkan bagi kita bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Maka pada kesempatan petang ini, kajian perdana dari ilmu di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan tafsir serta qiraah asyarah. Adapun makna dari tafsir ma'ruf, dia adalah penjelasan dari Al-Quran. Maka di sini kita akan juga menjelaskan makna-makna dari Al-Quran, namun dengan catatan dari sanad-sanad yang sahih saja, dari athar-athar salaf, ucapan Ibnu Abbas, ucapan Qatadah, ucapan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, ucapan Atha Ibnu Abi Rabah, dan yang lainnya dengan catatan yang sahih saja. Yang dhaif kita tinggalkan. Dan permasalahan qiraah asyarah maknanya, kita akan menjelaskan dari qiraah bukan hanya yang kalian hafal dari qiraah Hafs an Asim, tetapi kita akan menggali dari qiraah yang masyhur, qiraah 10, sehingga nanti kita akan membaca Al-Quran dari qiraah Hafs an Asim yang antum hafal, kemudian juga qiraah Wars an Nafi' dan qiraah Ad-Duri anil Kisai, dan periwayatan Ad-Duri an Abi Amr serta periwayatan As-Susi an Abi Amr, kemudian periwayatan dari Ya'qub Al-Hadrami dari periwayatan Ruwais dan Khalad, dan begitupun dari periwayatan Khalaf Al-Ashir yang terakhir, dan juga Hamzah, dan qiraah dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Maka ini semuanya 10 dari ahlul qura yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana dulu Nabi membaca Al-Qur'an. Maka kita mulai kajian pertama ini, kajian perdana ini, the first session. Di kajian the first session dari surat Al-Balad. Maka surat Al-Balad, barakallahu fikum, dari surat Al-Makkiyah, yang mana dia diturunkan di Makkah. Dan surat ini ma'ruf ladaikum, masuk kepada juz amma. Maka langsung kita masuk kepada ayat yang pertama. Kita masuk di ayat yang pertama dengan qiraah Hafs an Asim. Maka kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad
La uqsimu bihadzal balad. Maka ini qiraah yang kita baca dari qiraah Hafs an Asim, qiraah yang telah dihafal oleh semua santri. Maka kita masuk kepada ilmu tahsin Al-Qur'an terlebih dahulu, yang mana di sini ilmu tahsin Al-Qur'an kita menitik beratkan dari fokus kepada pelajaran tahsin Al-Qur'an, ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu sifatil huruf, dan mengetahui mana huruf yang muraqqaqah dan mana huruf yang mufakhamah, dibaca secara tarqiq, dibaca secara tafkhim. Ini dia dari natijah ilmu dari tahsinil Quran ataupun ilmi tajwid. Maka pertama di ucapan Allah Jalla wa Ala, la uqsimu, maka lam di sini dari huruf muraqqaqah dan alif huruf muraqqaqah. Maka alif bertemu dengan lam dalam keadaan sukun dan sebelumnya fathah, la, maka asalnya dia mad tabi'i. Namun karena di sini bertemu dengan hamzah uqsimu, maka dinamakan dengan istilah mad jaiz munfasil. Apa istilah dari mad? Mad maknanya panjang, berarti tidak dibaca la uqsimu, la uqsimu, tetapi la uqsimu. Itu makna al-mad. Lalu apa makna jaiz? Maknanya boleh ditambah dari 2 harokat. Itu makna mad jaiz. Boleh, jaiz itu maknanya boleh ditambah dari 2 harokat. Berarti dia dibaca pertengahan 4 atau 5, ini boleh. Dan ini madhabnya dari qiraah Hafs an Asim. Kemudian la di sini mad tabi'i asalnya bertemu dengan hamzah menjadi mad jaiz munfasil. Apa makna munfasil? Munfasil maknanya terputus. Lalu apa maksudnya ingin membedakan dengan mad wajib muttasil? Apa bedanya mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil? Dinamakan munfasil karena mad tabi'i di sini la bertemu dengan hamzah munfasilan, tidak dalam 1 kalimat. Maknanya 2 kalimat, la 1 kalimat, uqsimu 2 kalimat. Maka dinamakan munfasil karena antara mad tabi'i la dengan uqsimu berpisah dari 2 kalimat yang berbeda. Alhamdulillah. Kopi mana kopi? Maka di sini dinamakan mad jaiz munfasil. Jaiz maknanya boleh lebih dari 2, menjadi 4 ataupun 5 dinamakan tawassut, pertengahan. Dan munfasil karena antara la mad tabi'i dengan uqsimu adalah kalimat yang satu. Lalu untuk memberikan kemudahan pemahaman, kita berikan contoh. Contoh dari lawannya mad jaiz munfasil adalah mad wajib muttasil. Nah, di sini kita akan memberikan contoh perbedaan dari mad jaiz munfasil. Tadi mad jaiz munfasil dia 2 kalimat yang berbeda seperti la dan uqsimu. Di sini munfasil. Lalu bagaimana contoh dari mad wajib muttasil? Dia muttasil antara mad panjang tabi'i dengan hamzah di dalam 1 kalimat. Contohnya as-sama'u. Maka tulisan as-sama ada mad di sini. Alif sakinah sebelumnya fathah. Sama mad.
kemudian bertemu dengan hamzah di kalimat yang satu. Maka di sini mad wajib muttasil. Dan contoh yang lain misalnya binaa. Maka bina mad tabi'i alif sakinah sebelumnya fathah bina dan bertemu dengan hamzah fi nafsil kalimah di kalimat yang satu. Maka di sini pun dinamakan mad wajib muttasil. Dan untuk panjang lebarnya kita tidak akan menjelaskan mad wajib muttasil karena itu hanya contoh untuk membedakan mad jaiz munfasil. Adapun mad jaiz munfasil kita jelaskan secara verbal dan secara banyak dan penuh karena memang itu poin pendalilannya di dalam ayat ini. La uqsimu. Maka di sini mad jaiz munfasil. Makna jaiz boleh dilebihkan dari 2 harokat. Maka hukumnya boleh ditambah menjadi 4 atau 5. Munfasil maknanya 2 kalimat yang terpisah antara la dengan hamzah uqsimu. Maka selesai dari la uqsimu. Maka la di sini huruf muraqqaqah dan alifnya maka dibaca la dengan datar. Uqsimu hamzah juga harf muraqqaqah, namun qaf di sini huruf yang mufakhamah. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, huruf hijaiyah di dalam qiraatil Quran dari lugatil Arabiyah, maka mereka yang tuquna bikismain. Mereka Arab menyebutkan huruf hijaiyah dengan 2 perkara. Perkara yang pertama muraqqaqah, dibaca dengan datar. Dan yang kedua mufakhamah. Maka mana contoh dari muraqqaqah di sini? La. Maka dibaca dengan datar mudah. La. Adapun mufakhamah seperti di sini qiqu aq. Maka dibaca la uqa. Di sini dinamakan mufakhamah. Lalu apa makna muraqqaqah dan mufakhamah? Tadi muraqqaqah dibaca dengan mudah datar, mufakhamah dibaca dengan tebal. Lalu kalau ditanya lagi bagaimana dhabitnya, ketentuannya, patokannya secara detail, mufakhamah dibaca secara tebal. Oke, kita juga tahu tadi tebal. Namun bagaimana prakteknya? Prakteknya pertama di saat kita menyebutkan huruf mufakhamah disukunkan aq, maka kita menyebutkannya dalam keadaan lisan kita berada di atas dari al-hanak al-a'la atau mendekati aq. Dan yang kedua alamatnya mulut ini penuh udara di saat menyebutkan mufakhamah, huruf yang mufakhamah disukunkan aq. Lisan kita di atas, tidak di bawah. Adapun tadi la kita katakan muraqqaqah karena di saat kita menyebutkan la dalam keadaan lisan kita di bawah. Coba la, lisannya di bawah apa di atas? La di bawah, bukan di atas langit-langit. Yang kedua, lisan kita penuh apa tidak? Lo. Tidak, la. Beda tidak dengan lo? Beda. Berarti lisan kita dalam keadaan tidak penuh udara, la. Adapun qa, di saat kita baca uqo, la uqo, maka di sini mufakhamah. Fathah pun mufakhamah. Qamar, al-qari'ah, qa. Maka di sini dibagi oleh Arab huruf al-hijaiyah di saat dibaca muraqqaqah dan mufakhamah. Maka qaf di sini dari huruf al-mufakhamah. Dan nanti akan kita lewati huruf mufakhamah, ada yang muabbad, ada yang terus menerus, dan ada yang
dia itu muaqqatan, sementara. Dan di sini kita tidak akan panjang lebar dulu, cukup dengan qaf di sini mufakhamah. Kalau ditanya apa huruf al-mufakhamah, biar kita bisa membedakan dari huruf-huruf yang lain. Ini pertanyaan yang bagus. Maka jawabnya, huruf al-mufakhamah dinamakan dengan huruf isti'la. Kenapa isti'la? Ma makna isti'la? Huruf yang di atas. Di mana lisan kita ini di atas al-hanak al-a'la, seperti tadi qa. Kita menyebut qa atau sukun aq. Maka lisan kita di atas menuju kepada langit-langit al-hanak al-a'la, langit-langit yang atas. Maka itulah alamat huruf al-mufakhamah. Lalu pertanyaan tadi yang bagus, ada berapa huruf al-mufakhamah untuk membedakan dengan huruf hijaiyah yang lain, sehingga mengetahui ini muraqqaqah dan ini mufakhamah? Maka huruf al-mufakhamah yang terus menerus disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri dari ulama ahli tajwid, khussa, dod, tin, qil. Berarti ada berapa? Khussa, kha dan sad. Dod, tin, ba, gha, ta, dod, tin. Ada 5. Qil, qaf dan dha. Maka ada 7. Khussa, dod, tin, qil. 7 dari huruf al-mufakhamah. Maka huruf al-mufakhamah yang mu'abbad, yang terus menerus, itu ada 7 saja. Berarti dari huruf hijaiyah yang 28 itu hanya 7 yang mufakhamah mu'abbad. Berarti kebanyakan huruf at-tarqi. Maka pembacaan Al-Quran kebanyakan terbuka, datar, kecuali huruf-huruf yang mufakhamah. Alhamdulillah. Maka di sini huruf mufakhamah qaf masuk kepada tadi qil, khussa, dod, tin, qil. Maknanya qaf dan dha. Maka qaf masuk kepada huruf